Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Pada beberapa episode yang lalu, kita pernah membahas bagaimana pada tahun 1970-an, musik campur sari kalah tenar dengan langgam keroncong. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, keroncong itu memiliki posisi yang sangat kuat dalam perkembangan musik di Indonesia. Lalu sebenarnya bagaimana sejarah keroncong bisa begitu berpengaruh dan digemari oleh masyarakat? Dari mana asal-usulnya dan bagaimana perkembangannya hingga menjadi salah satu identitas musik di Indonesia? Pada episode kali ini mari kita bahas sejarah singkat keroncong yang sangat menarik. Kalau kita menelusuri asal-usulnya, musik keroncong sendiri sebenarnya memiliki akar budaya dari Portugis. Pada abad ke-16, pengaruh ini kemudian masuk ke Indonesia, tepatnya melalui wilayah Maluku. Bangsa Portugis tercatat bertahan di Maluku selama kurang lebih 1 abad, hingga sekitar tahun 1640-an. Selama masa itu, mereka tidak hanya berhasil dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi juga berhasil menyebarkan agama dan kebudayaannya. Dengan perdagangan itu, mereka tidak lagi bergantung pada pedagang Arab di pasar Venezia di Italia yang menjual dengan harga jauh lebih tinggi. Selain itu, pengaruh budaya Portugis termasuk dalam bidang musik juga sangat kuat dan mulai berkembang di wilayah Maluku. Pada abad ke-17, Maluku menjadi pusat penyebaran musik Portugis ke berbagai wilayah lain, termasuk ke Jawa. Lalu bagaimana sebenarnya proses penyebaran ini bisa terjadi? Sejak sekitar tahun 1620-an, VOC melakukan tindakan keras di Kepulauan Banda, mulai dari pengusiran hingga pembantaian sebagai upaya untuk menekan perlawanan penduduk terhadap monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, akibatnya banyak orang Banda yang ditawan dan dibawa ke Batavia, sementara sebagian lainnya melarikan diri ke berbagai wilayah. Tapi dalam suatu peristiwa, sebuah kapal yang membawa tentara Portugis beserta keluarganya dari Banda mengalami kerusakan dan karam di perairan Marunda. Mereka kemudian ditangkap oleh VOC dan pada tahun 1661 dibuang ke wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara. Di sanalah kemudian mereka membentuk sebuah komunitas Portugis. Melalui komunitas tersebut, musik Portugis kemudian mulai menyebar di Batavia dan melahirkan genre yang dikenal sebagai keroncong tugu yang menjadi cikal bakal musik keroncong di Indonesia. Mereka juga membuat alat musik petik kecil khas Portugis dalam 3 jenis ukuran yang di Maluku dikenal dengan sebutan ukulele yang diambil dari istilah Hawaii yang berarti jari yang melompat. Namun di Kampung Tugu, alat ini kemudian disebut sebagai keroncong mengikuti bunyi cerong yang dihasilkannya. Sejak saat itu pula, ensemble musik yang menggunakannya pun dikenal sebagai musik keroncong. Seiring meningkatnya popularitas musik keroncong, sempat muncul dampak negatif di masyarakat dengan adanya istilah buaya keroncong. Istilah ini ditujukan kepada para pemusik keroncong yang sering berkelana dengan gaya hidup dan perilaku yang meresahkan masyarakat. Namun seiring waktu, citra tersebut perlahan berubah. Para pemusik keroncong dari kalangan masyarakat menengah mulai memulihkan nama baik keroncong sebagai musik hiburan yang layak dan berkelas, terutama setelah siaran radio Nirom yang pertama kali mulai mengudara pada tahun 1925. Sejak saat itu, orkes keroncong semakin banyak bermunculan dan istilah buaya keroncong itu tadi justru berbalik menjadi semacam kebanggaan bagi para pelaku dan perintisnya. Nama-nama besar seperti Kusbini, terus kemudian ada Ismail Marzuki, dan juga Gesang turut mengangkat derajat musik keroncong. Mereka bahkan berhasil menjuarai berbagai lomba keroncong seperti Vendel Conkers Keroncong yang rutin digelar pada tahun 1920-an, yang kemudian itu akan menjadi cikal bakal
ajang pemilihan bintang radio keroncong oleh Radio Republik Indonesia sejak tahun 1951. Nah, begitu tadi sebagai penutup, perjalanan musik keroncong di Indonesia menunjukkan bagaimana sebuah pengaruh budaya luar dapat bertransformasi dan menyatu dengan kearifan lokal hingga menjadi identitas musik Nusantara di Indonesia. Dari Maluku, Batavia, hingga menyebar ke seluruh Indonesia, keroncong terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Kini keroncong bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya yang perlu terus kita jaga dan kita lestarikan agar tetap hidup di tengah perkembangan musik modern. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Apabila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa koreksi ataupun tambahkan langsung di kolom komentar. Ataupun mungkin panjenengan ingin ada suatu topik tertentu yang ingin dibahas dalam program Tukar Kawruh ini, panjenengan bisa langsung juga tulis di kolom komentar di bawah. Jadi seperti itu dulu, saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.